junanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa tempat kami bergantung dan bersandar, sungguh kami bersyukur mempunyai Bapa yang begitu mengasihi, menjaga dan memelihara kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan yang Bapa limpahkan kepada kami. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu Bapa untuk belajar, untuk mendengar, bahkan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa berbicaralah, bukalah hati dan pikiran kami, dan Allah Roh Kudus tolong kami, jadikanlah kami pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 14 ayat 22 dan 23. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Judul renungan bagi kita saat ini adalah pembalasan adalah hak Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa tahun silam, seorang pria yang tidak suka orang mengepulkan asap rokok ke wajahnya menemukan cara bagi orang-orang yang bukan perokok untuk membalas dendam. Ia menyebut produknya balas dendam. Produk tersebut berupa pembasmi kuman berbau busuk yang dikemas dalam kaleng semprot ukuran saku. Dengan alat itu orang memiliki senjata yang dapat dipakai untuk membalas para perokok dengan menyemprotkan udara kotor. Banyak orang tidak setuju dengan ide tersebut, bahkan ada yang mentertawakannya. Meskipun demikian, banyak juga orang yang membelinya. Pembuat produk tersebut merasa yakin bahwa kita semua pernah mengalami perasaan demikian. Jika kita tidak membalas penghinaan dengan penghinaan, maka kita akan diinjak-injak. Membalas dendam bukanlah solusi untuk meredam kejahatan. Balas dendam hanya membawa kita pada naluri yang lebih rendah dan bukan kepada kebaikan yang kita temukan di dalam Kristus. Tuhan melalui Yesaya memberitahu umatnya bahwa dia secara pribadi akan berurusan dengan Babel. Dia akan berjuang untuk umatnya. Hari bencana akan segera datang. Dan ketika itu terjadi, dia akan memusnahkan keturunan mereka tanpa meninggalkan yang selamat. Dia akan mengubah bangsa yang dulu berfungsi dengan baik dan sukses dan mengubahnya menjadi tumpukan puing yang bahkan tidak ingin didiami oleh hewan. Sahabatku, jangan khawatir tentang kenyataan bahwa tampaknya dosa semakin tidak terkendali di dunia yang kita tinggali ini. Tuhan sangat mengetahui apa yang terjadi. Dia tidak menutup mata. Dia dengan sabar menunggu untuk membawa penghakimannya pada waktunya. Tugas kita adalah membiarkan dia melaksanakan penghakimannya yang sempurna ketika dia menganggap waktunya tepat. Bukan tempat kita untuk membalas kejahatan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang penting untuk kita kerjakan adalah taatilah perintah Kristus. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, dan berbuat baiklah kepada mereka yang memperlakukanmu dengan buruk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, bantulah kami untuk mempercayai-Mu bahwa Engkau akan bertindak, mewujudkan keadilan pada waktunya. Kami menyadari bahwa bukan tugas kami untuk membalas dendam.
Tetapi tugas kami adalah memperlakukan mereka yang telah menyakiti dan mengganggu kami dengan kasih. Itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena itu kami memohon Bapa mengisi hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu untuk mereka. Bantulah kami untuk mengasihi musuh, memberkati mereka yang mengutuk kami, dan berbuat baik kepada mereka yang telah memperlakukan kami dengan buruk. Bantulah kami untuk mengikuti teladan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya.